Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Baik, Pinata, silahkan. Mari teman-teman, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pinata sudah memimpin doa hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil silahkan angkat tangannya ya dan bilang hadir. Yang pertama Pinata. Hadir, Bu. Baik. Lalu yang kedua Rindi. Hadir. Baik. Ternyata hadir semua ya. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan memulai kegiatan dengan kegiatan literasi seperti biasanya. Ini Ibu bagikan teksnya, nanti dibaca secara bergantian ya. Mau dimulai dari siapa terlebih dahulu? Ya. Baik, Rindi silahkan dibaca. Ada 3. Ya, nanti yang sampai ke pesisiran ini 1 orang, terus nanti karena itu 1 orang. Baik. Silahkan. Nanti saya berapa paragraf? Iya. Batik warisan Nusantara. Batik adalah kerajinan indah Bu Pinata. Oh ya, Pinata jangan gitu-gitu, nanti nggak fokus ya, Rindi. Iya. Bu, batik warisan Nusantara. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, terutama di wilayah Jawa sejak lama. Wanita-wanita Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu, pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif bagi perempuan. Dari penamaannya, batik diambil dari bahasa Jawa ambatik yang terdiri dari amba yang berarti lebar atau besar, dan tik atau nitik berarti titik atau membuat titik. Dalam bahasa Jawa, kata batikan juga memiliki arti menggambar atau menulis. Batik juga diketahui memiliki corak tradisionalnya masing-masing. Hal ini yang membuat batik begitu beragam karena memiliki kekhasan berdasarkan tempat ia dibuat dan disebut sesuai tempat ia dibuat. Beberapa contohnya ada batik Solo, batik Yogyakarta, batik Pekalongan, batik Madura, ataupun batik bakaran khas Pati. Batik dari Pulau Jawa sendiri dapat dibedakan dari corak dan warnanya ke dalam 2 kategori, batik pedalaman atau batik pesisian. Sudah, Bu. Ya, dilanjutkan dengan Pinata. Karena batik merupakan kain khas yang terbesar di Nusantara, menjadikan banyak masyarakat Indonesia yang mata pencahariannya sebagai pembuat sekaligus pedagang kain batik, terutama masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya yaitu keluarga Hani. Hani merupakan seorang anak dari pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil, tetapi selama bertahun-tahun, ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya sekarang bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan berbagai macam promosi untuk menarik pembeli, salah satunya yaitu dengan reklame. Selain itu, ayah Hani juga membungkus kain batiknya cantik dengan berbagai macam bentuk. Setiap hari, Hani membantu ayahnya untuk berjualan di toko, tetapi terkadang Hani tetap bermain dengan sahabat kecilnya yaitu Juli. Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke berbagai negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Terima kasih anak-anak telah membacakan teks literasi tersebut. Sekarang Ibu mau bertanya, makna apa yang kalian dapatkan dari setelah membaca teks literasi ini? Banyak macam-macam batik, Bu. Ya, lalu apa Rindi? Itu batiknya kan tadi macam-macam, itu karena bisa sesuai sama tempatnya dibuat. Misalnya Oh iya. Solo. Ya itu macam-macam batik itu berbeda ya motifnya. Ya. Dari Solo, dari Yogyakarta, dari Pekalongan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita menuju ke pembelajaran inti, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita semangat.
Mari tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wah, anak-anak ibu terlihat bahagia sekali. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Energi listrik. Ya, energi listrik pembaruan ya anak-anak. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tetap di tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di lingkunganku. Lalu masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, nantinya kita akan belajar mengenai papan reklame, lalu ada unsur-unsur kubus, dan dilanjutkan dengan menghargai perbedaan ekonomi yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai sebuah media, ini reklame digital yang dibuat. Lah tadi kan sudah membaca itu ya, apa teks literasi, dan di bawahnya itu kan ada seorang keluarga, yaitu keluarganya Hani, merupakan seorang pengusaha batik ya. Nah, ini papanya Hani itu membuat reklame untuk mempromosikan batiknya. Apakah terlihat? Nah, ini promosinya ini digital anak-anak. Jadi ini sudah tersebar di media sosial ya, betul sekali. Sudah lihat? Coba dilihat terlebih dahulu. Bacaannya apa ini? Nusantara Batik. Ya, itu merek dagang yang digunakan papanya Hani. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu reklame, apa itu tujuan reklame. Nah, anak-anak, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai reklame, Ibu mempunyai sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti itu kalian supaya tahu apa itu reklame, tujuan dari reklame, kalian berpikir secara berkelompok, berdiskusi secara kelompok, berdua-dua ya. Nanti kelompok 1 itu terdiri dari Pinata sama Rindi ya. Ya. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, iya. Ini yang udah Ibu print ya. Ya. Nah, itu kalian coba berdiskusi berdua. Menurut kalian apa itu reklame? Dilihat dari gambar reklame tadi ya. Apa itu reklame? Apa saja jenis-jenisnya? Apa saja tujuannya? Begitu ya anak-anak. Ya, silahkan berdiskusi. Saya boleh pinjam alat tulis? Boleh. Ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa bilang Ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Apakah ada kesulitan anak-anak? Belum. Nanti kalau sudah selesai bisa bilang ya. Ya. Sudah, Bu. Sudah anak-anak? Baik, karena sudah selesai semua, silahkan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya anak-anak. Dimulai dari kelompok 1, Rindi dan Pinata, silahkan. Siapa dulu? Ya. Menurutmu apa itu reklame?
Menurut kelompok kami, reklame itu suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat kepada semua orang. Baik, lalu dilanjutkan. Lalu tujuannya itu buat menginformasikan, terus mengajak dan menawarkan suatu produk. Ya, baik. Lalu dilanjutkan. Jenis-jenis reklame. Yaitu ada apa aja? Jenis-jenis reklame. Itu ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, sama buklet. Terus ciri-ciri reklame yang baik menurut kelompok kami, Pinata dan saya, itu slogannya jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik, terus ilustrasinya menarik, jadi biar orang-orang ada gambarnya gitu ya. Lalu tata letak gambar dan tulisan juga menarik. Baik, sudah selesai? Sudah. Terima kasih kelompok 1. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, jadi benar ya anak-anak yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok lainnya bahwa reklame itu merupakan sebuah media yang menginformasikan, menawarkan itu barang-barang atau apapun yang ada di dalamnya, begitu. Lalu untuk tujuannya sendiri, reklame itu untuk apa anak-anak tadi? Menginformasikan. Iya, betul. Iya. Ya, lalu untuk jenisnya ada apa aja tadi? Poster. Iya, ada poster. Ya, lalu ada plakat. Iya, baliho yang anak-anak sering melihatnya ya di jalan-jalan itu. Itu termasuk reklame. Lalu untuk ciri-cirinya apa tadi? Ada yang masih ingat ciri-ciri reklame? Bahasanya jelas. Iya, betul. Bahasanya jelas, mudah dimengerti. Lalu menarik. ya, ada gambar-gambarnya, ada berwarna, begitu. Lalu ada apa lagi? Bahasanya baik. Ya, bahasanya itu singkat, menarik, ya kan anak-anak? Ya, jadi bisa membuat orang-orang yang melihat itu merasa tertarik. Ya, baik. Karena anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik, dengan benar, kita kasih tepuk hebat dulu. Mari, 1, 2, 3. Tepuk hebat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah, pada sesi ini tadi kita telah belajar mengenai reklame. Yaitu ada apa aja? Ada apa itu? Reklame, ya. Terus ada tujuan reklame. Lalu ada jenisnya. Iya, jenisnya tadi ada poster, ya yang betul yang disebutkan. Ya, lalu yang terpenting ada ciri-ciri reklame. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ini? Saya Bu. Iya, silakan Rindi. Bu, jadi selama ini tuh iklan, terus poster itu tuh berbeda-beda loh Bu. Maksudnya kok bisa jadi satu sama reklame gitu. Bu coba jelaskan ya Rindi, bahwa reklame itu merupakan kumpulan dari media untuk mempromosikan, untuk menyebarkan tentang informasi mengenai produk, mengenai iklan masyarakat, begitu. Jadi dalam reklame itu ada jenis-jenisnya lagi, ada yang disebut iklan, iya. Terus ada plakat, ada baliho yang di jalan itu. Nah itu kan tempatnya juga berbeda, bentuknya juga berbeda. Kalau reklame itu kan secara keseluruhan. Jadi kalau baliho itu kan ada yang di jalan. Lalu iklan ada yang elektronik, ada yang iya ya begitu. Apakah sudah menjawab Rindi? Sudah Bu, terima kasih. Baik, Pinata ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum Bu. Baik, kalau belum ada kita akhiri di sini. Nah kalian Ibu beri waktu 15 menit untuk istirahat ya anak-anak. Nanti kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajarannya. Baik, silahkan istirahat anak-anak. Iya Bu. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, kita kembali lagi ya. Setelah beristirahat, gimana perasaan kalian? Sudah makan? Sudah minum? Masih semangat ya? Masih. Ya, bagaimana perasaan kalian tadi setelah mempelajari apa tadi? Reklame. Ya, reklame tadi apa? Media yang apa? Yang mempromosikan. Ya, betul sekali. Nah, untuk menambah semangatnya, Ibu mau kita tepuk kalau kau suka hati. Bisa kan? Bisa. Ya. Yuk, 1, 2, 3.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Ya, masih ngantuk? Udah ya. Nah, sekarang, kalian tadi masih ingat kan cerita literasi yang telah kalian baca tadi? Waktu keluarga Hani, ya memiliki. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa Papa Hani itu mengemas batiknya dengan berbagai macam bentuk yang cantik-cantik. Ya. Nah, kemarin kan Ibu juga sudah bilang ke kalian kalau hari ini kalian membawa kemasan dari berbagai produk. Apakah ingat? Ingat. Nah, coba keluarkan sekarang. Oh iya, nggak apa-apa. Coba dikeluarkan. Ada apa saja? Oh ya, lalu keluarkan semua. Biar banyak. Ini nggak usah ini. Kok kamu bawa buku gunting buat apa, Pina? Buat gunting rambut. Oh ya udah, kasih tuh. Bu, tapi ketinggalan satu nih, Bu, di luar. Bentar, Mbak. Oh ya. Sudah, Rindi? Sudah. Ya, baik. Kalian membawa apa aja ini? Wah, banyak sekali. Oh, ini ada kubus ya bentuknya. Ini Bu, apa, kuciran, tempat kuciran. Oh ya. Nah, sekarang karena kalian sudah membawa macam-macam kemasan dari produk, sekarang kalian mengelompokkan kemasan ini ke masing-masing bentuknya yang berbeda. Misal kalau tabung jadikan satu dengan tabung. Kalau kalau balok jadikan satu dengan balok. Coba sekarang. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Ya. Nah, ada bentuk apa aja coba sebutkan. Ada kubus, ada tabung, Tabung, ada balok. balok. Terus ada apa lagi? 3. Oh, 3. Jadi cuma tabung, kubus sama balok. Nah, semuanya ini merupakan kalau bangun ruang itu namanya prisma, anak-anak. Tahu? Prisma ya. Jadi prisma itu yang ada nih ya, Ibu pinjam dulu ya. Nah, ini kan sebuah tabung nih. Kalau prisma itu yang ada tutupnya sama alasnya ya, betul. Jadi bangun ruang yang ada alas dan tutupnya sama itu merupakan sebuah prisma. Beda lagi kalau kerucut. Kalau kerucut itu alasnya doang kan yang misalnya bulat. Tahu? Oh, yang topi itu. Ya, topi itu termasuk ke kerucut. Ya, begitu. Itu limas termasuknya. Nah, sekarang hari ini kita belajar mengenai satu bangun ruang ya anak-anak khusus, yaitu kubus. Mana yang bentuknya kubus? Ini nih. Oh ya, ini bentuknya kubus. Nah, kubus itu ada apanya ini anak-anak? Tahu nggak? Termasuk ya sisi. Terus ada Tinggi. Lebar. apa? Nama lain tinggi. Iya, rusuk. Lalu ada apa lagi nih? Kalau yang lancip ini namanya? Sudut. Ya, sudut. Ini Ibu kembalikan. Nah, Ibu mempunyai sebuah kerangka kubus. Nah, coba ditunjuk mana rusuknya? Ting ini. Ya, ini merupakan rusuk kubus. Lalu sudutnya? Ini ya. Yang bojok-bojok. Ya, lalu sisinya? Ini. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah LKPD. Ini buat menganalisis ya. Ini pakai ini juga nggak apa-apa ya? Ya, pakai ini nggak apa-apa, pakai ini nggak apa-apa. Nah, ini LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Sama. Ya, kelompoknya sama aja ya, anak-anak. Ya. Nah, ini kelompoknya. Ini LKPD-nya. Nah, kalian bisa menganalisis apa itu sisi kubus, terus rusuknya, terus itu dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Oh ya, sebelumnya Ibu akan mempermudahkan, itu ada pertanyaan yang itu tulislah nama-nama rusuk tersebut. Itu kan ada hurufnya kan? Ya. Nah, Ibu akan gambarkan di sini supaya kalian bisa lebih mudah untuk menulisnya ya. Ya.
Ini ya anak-anak hurufnya. Nanti kalian tuliskan di LKPD-nya ya. Ada yang kesulitan? Belum, Bu. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Iya, Bu. Sudah selesai? Nah, Udah. coba karena sudah selesai, coba mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan ya. Sama sambil ditunjukkan mana ini ya bagian rusuknya tuh mana aja. Coba. Bu, Ya, rusuk kuku sama panjang. ya. Itu kenapa? Kenapa rusuk kubus sama panjang? Kubus itu kan terdiri dari 6 sisi bangun persegi Iya. yang memiliki sisi yang sama panjang juga. Ya, berarti rusuknya jadi sama panjang. Lalu yang nomor 2. Ada berapa banyak rusuk kubus? Ada 12 rusuk. Ini, Bu. A, B, Ya. B, C, C, D. Kenapa kok ketawa? Enggak apa-apa. Ya, A, AE. B, B, C, C, D, A, B, A, E, B, F, E, F, E, H, H, G, D, F, C, G. Ya, D. ya. Ya, udah lengkap ya, ada 12. Yes. Lalu yang nomor 3. Sudut kubus sama besar, iya. Karena kubus terdiri dari 12 rusuk yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi itu siku-siku ya, 90 derajat. Lalu Ada, iya, nomor 4. Ya. Ada berapa banyak sudut kubus? Ada 8. ya coba tunjukkan. B, C, D, E, F, G. Nah, ini. Ya, betul sekali. Ada 8. Lalu yang nomor 5. Apakah bidang kubus sama luas? Ya, karena kubus memiliki rusuk yang sama panjang, maka luas bidang kubus juga akan sama. Ya, betul. Lalu nomor 6. Berbentuk apa bidang kubus itu? Ini persegi, Bu. Ya, betul. Berbentuk persegi. Lalu Berapa banyaknya? Ada 6. ya ada 6. A, B, C, D Ya. yang bawah. Ya, A, B, F, D yang depan. ya, Terus B, C, G, H yang samping sini. ya, A, D, H, E yang samping sana. ya. Lalu Yang belakang C, D, H, G yang belakang sama yang atas E, F, G. ya, betul. Lalu yang nomor Titik 7. sudut kubusnya ada 8, Bu. Ya, yang mana aja? A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, betul. Silahkan kembali ke tempatnya terlebih dahulu. Nah, betul yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, dan seterusnya tadi. Bahwa kubus itu memiliki
Apa? Tadi yang pertama? 12 rusuk. Ya, 12 rusuk. Yang mana ini ya rusuknya A, B, B, C, D, D, A, dan seterusnya. Lalu ada juga sisinya, itu ada 6. Lalu ada titik sudut. Ya. Dan yang tadi ya, selanjutnya tadi yang terakhir apa? Tadi? Bidang. Ya, betul. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu anak-anak sebelum kita mengakhiri dan istirahat lagi? Belum ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Jadi kita ini tadi belajar mengenai apa? Kubus. Ini tadi apa? Bangun. Bangun ruang prisma ya? Ya, lalu ke kubus. Ya, kubus tadi ada rusuknya berapa? 12. Sisinya? Nah, titik sudutnya? 8. Ya. Nah, untuk mengapresiasi kalian karena telah mengerjakan dengan baik, mari kita tepuk good job. Mari. 1, 2, 3, tepuk good job. Good job, asik, good job, asik. Nah, karena sudah selesai, anak-anak boleh istirahat selama 15 menit terlebih dahulu. Nanti kalian kembali lagi ke kelas ya. Jangan lupa makan siang karena ini udah jam 12. Nah, silahkan anak-anak. Di kelas nggak apa-apa. Di kelas nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Nah, selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi. Sudah istirahat? Sudah makan? Sudah. Sudah kenyang? Sudah. Ngantuk nggak? Dikit. Ya, yuk kita ada yang mau itu apa? Sambung kata. Oh, mau sambung kata? Iya. Ya, boleh kita sambung kata. Mau dimulai dari siapa nanti? Ibu aja yang milih ya? Iya. Ya. Ibu mulai ya. Kata pertama tisu. Rindi, su. Surat. Nah, rat, Pina. Serat. 1, 2, 3, Ratna. 4, Nama. 5. Kalah ya Pinata, nggak boleh nama tapi benda ya. Coba kita lagi selanjutnya, nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Nangis. Iya Bu, itu lihat coba. Nah, kita lanjutkan ya. Kata selanjutnya. Kopi. Pina. Pisau. Sau. Rindi. Sauna. Nah Pina. Nah. Nah. 1. Aduh Pina. Nah, Pina kalah lagi 2-0. 2-0. Mau lanjut lagi nggak? Udah ya, nggak usah nangis. Udah. Sekarang kita tepuk aja yuk. Biar tepuk itu nanti kalau ibu tepuk 1, gitu ya. Tepuk 3. Itu sampai 5 nanti ya. Ya. Yuk, dimulai. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah semangat? Sudah. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Tadi kan di literasi juga disebutkan bahwa Hani memiliki teman yang bernama siapa anak-anak? Dwi. Iya, betul Dwi. Nah, itu mereka itu teman sejak kecil ya? Iya. Ya, sudah diterangkan kan di literasi tadi. Nah, ibu mempunyai sebuah bacaan ini. Kalian bisa baca dalam hati tidak apa-apa. Mau dibaca gantian juga tidak apa-apa. Dalam hati. Ya, nanti kalau sudah selesai kasih tahu ibu ya. Iya, Bu. Baik. Sudah selesai? Sudah. Nah, ibu mau bertanya. Setelah kalian membaca cerita ini yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan, itu kalian
mendapatkan informasi apa mengenai Hani dan Dwi? Itu Bu, tidak membeda-bedakan. Ya. Ya, lalu Terus mau membantu. ya ini berarti ceritanya terkait dengan perbedaan Latar belakang ekonomi. iya, latar belakang ekonomi antara Hani dan Dwi. Nah, Hana itu tidak apa anak-anak di sini? Apa Bu? Sifatnya Hani tadi tidak Sombong. ya, tidak sombong ya. Lalu setelah kalian membaca ini, Ibu mempunyai sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Mau ganti kelompok atau sama? Nggak usah. Oh ya, sama ini ya. Nah, ini LKPD-nya ada 2. Ini terkait cerita Hani dan Dwi mengenai perbedaan latar belakang ekonomi. Coba kalian kerjakan, nanti kalau kesulitan bilang ke Ibu ya, anak-anak. Ya. Ibu kasih waktu. Terbalik Rindi bolpennya. Iya tadi. Iya. Apakah ada kesulitan anak-anak? Belum. Sudah sampai nomor berapa? 5. Baik, dilanjutkan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah. Nah, baik. Kalau sudah selesai, silahkan presentasi ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Hani itu adalah anak pengrajin batik yang sukses, sedangkan Dwi anak penjual kue yang sederhana. Ya, Lalu bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani sikapnya tidak pernah menganggap Dwi itu berbeda dengan dirinya. oh ya. Lalu yang nomor 3, Sikap keluarga Hani kepada Dwi itu tidak memperlakukan Dwi super istimewa maupun semena-mena. ya, dilanjutkan. Sikap Dwi terhadap Hani, Dwi tidak merasa minder sama Hani. Ya, selanjutnya nomor Sikap 5. keluarga Dwi terhadap Hani itu menerima dengan senang hati sehingga waktu waktu Hani makan itu tidak
apa Bu? Itu menikmati, bisa Oh ya, menikmati. ya. Lalu nomor 6. Lalu yang bisa kita contoh dari Hani itu menghargai Dwi sebagai teman, terus juga tidak sombong, terus sederhana dan juga kerja keras. Ya, dan terakhir? Yang terakhir yang bisa kita contoh dari Dwi itu tidak merasa rendah diri, terus tidak mudah minder, terus kerja keras. Ya, baik. Silahkan kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Nah ya anak-anak, jadi kita tadi dari cerita Hani dan Dwi, kita belajar mengenai menghargai perbedaan ekonomi yang ada di sekitar kita. Meskipun tadi kan sudah dibilang, meskipun Hani itu seorang anak pengusaha yang kaya, ya batik yang kaya dan sukses, dan Dwi itu merupakan anak penjajah kue, itu tidak merubah hubungan mereka untuk sebagai apa sahabat. Baik. Ya. Lalu bagaimana tadi apa aja contoh-contohnya sikapnya yang kita dapat tiru dari Tidak boleh Hani dan minder, ya. Lalu apa lagi? Tidak sombong, Ya. menghargai, Ya, betul sekali. kerja keras. Ya, kita harus juga bekerja keras. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Dalam satu hari ini, kalian tadi belajar apa saja? Ada yang masih ingat? tadi tentang reklame, Iya, tentang reklame. Reklame itu ada apa aja? Ya, tujuannya. Lalu, Apa itu reklame? ya, Ciri-cirinya. ciri-cirinya. Terus, Cirinya. ya. Lalu yang kedua tadi kita belajar, Bangun ruang Ya. rumah. Tadi apa Bu? ya, kubus. Ada busuk, titik sudut, Ya, lalu Isinya. ya, betul. Lalu yang terakhir kita belajar mengenai menghargai keberagaman ekonomi. Ya, contoh sikapnya harus kita teladani apa? Saling menghargai. Ya, boleh minder, ya, sombong. ya, betul sekali. Ya. Nah, karena kalian sudah baik, sudah fokus, sudah mengerjakan soal-soal dengan benar, mari kita apresiasi anak-anak dengan tepuk hebat, ya. iya, 1, 2, 3, tepuk hebat. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Belum. Ada. Apakah semua mengerti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah mengerti. Nah, Ada tugas nggak Bu? sebentar. Habis ini Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, sebelumnya Ibu dikasih jempol dulu dong kalau pembelajaran hari ini menyenangkan. Iya. Ya, bagus. Nah, Ibu akan memberi sebuah pekerjaan rumah ya untuk anak-anak supaya lebih memahami materi hari ini. Jadi Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WhatsApp grup ya, WhatsApp grup kelas. Nah, itu terdiri dari 3 tugas anak-anak. Yang pertama itu ada mind map mengenai menghargai keberagaman ekonomi di sekitar kita. Lalu yang kedua itu ada tugas membuat reklame ya. iya, Mau menggambar sendiri nggak apa-apa, kalau bisa lewat komputer itu juga nggak apa-apa. Nanti minta bantuan Bapak dan Ibu ya di rumah. Lalu yang ketiga nanti ada soal mengenai unsur-unsur kubus tadi ya yang sudah dipelajari. Sudah mengerti anak-anak? sudah, Nah, jangan lupa nanti sepulang sekolah dicek ya itu di WhatsApp grup Google Form-nya. Nah, itu ada deadline-nya seminggu lagi ya anak-anak. Minggu depan. Ya, sekarang kan hari Selasa, jadi besok dikumpulkan hari Selasa. Ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Baik, Rindi silakan. mari Bu Tari dan Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Rindi sudah memimpin doa. Anak-anak sekarang boleh pulang. Bereskan semua alat tulis dan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ya Bu. Nah, kalian sudah boleh pulang. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. terima kasih Bu. Terus saya kembali. Oh ya, ya. Terima kasih Rindi.